Hai, selamat datang di CKTR, catatan kecil tentang rasa. Catatan yang memuat perihal hidup, cita, dan juga cinta. Ya ampun, ini adalah rekaman pertama aku setelah aku membuat trailernya. Jadi ini kita kasih judul aja perkenalan ya. Halo buat orang lain yang menemukan podcast ala-ala dari aku. Kenalin, namaku Dinda Angelika. Teman-temanku biasanya manggil aku Dinda, tapi aku juga punya nama pena tersendiri, namanya Dila. Kenapa aku pilih Dila? Karena itu gabungan dari nama aku Dinda Angelika. Terus ya udahlah, so ngide gitu ya. Aku satuin jadi Dila. Hanya beberapa orang aja sih yang tahu. Biasanya pembaca-pembaca aku sih di Wattpad, dulu aku pernah nulis juga di Joylada, sama di aplikasi Quiku juga. Emang sih pembacanya juga gak terlalu banyak, tapi aku senang gitu melakukan hal itu. Terus mungkin kata orang, ngapain ya gitu bikin podcast kayak gini, terus nulis-nulis di Wattpad juga, atau misalnya nulis-nulis puisi, nulis-nulis quotes yang sebenarnya followersnya pun cuman beberapa doang. Cuman aku senang gitu, aku senang melakukan hal itu. Kalau kata ibu aku sih, aku selalu ingat apa kata ibu aku, kalau misalnya kita ingin melakukan suatu hal, dan hal itu emang adalah hal yang positif, ya kenapa tidak? Lakuin aja gitu selama hal itu positif. Jadi, ya aku pikir ya tidak ada salahnya juga gitu untuk dicoba. Karena kita nggak pernah tahu apa hasil dari yang sudah kita lakukan saat ini. Dan insya Allah nggak bakalan sia-sia. Pasti akan ada manfaatnya, walaupun misalnya bukan untuk orang lain, tapi bisa juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kayak aku buat hal seperti ini, mungkin untuk orang lain efeknya tidak terlalu besar misalnya. Tapi ada hal baiknya juga yang aku dapatkan. Kelak nanti aku nggak bakalan nyesel lagi gitu, karena aku belum melakukan hal ini. Aku nggak pernah takut sih untuk menjadi tua dan terus aku belum kesampaian gitu ya ngelakuin hal-hal yang aku mau. Enggak sih, cuman yang aku takutin tuh selama aku hidup, aku sudah melakukan hal apa. Aku nggak mau jadi sisa-sisa. Awalnya aku tuh orangnya sangat pemalu, terus overthinkingan, gak percaya diri sama hal yang aku lakuin. Tapi aku selalu dapat dukungan dari orang-orang terdekat aku, dan akhirnya aku melakukan hal ini. Walaupun ya pasti komentar orang itu pasti ya nggak bakalan bisa dihindarkan juga gitu. Pasti ada aja orang yang setuju dan juga tidak. Mungkin kata orang lain, umur segini harusnya sudah fokus sama hal-hal tertentu, tapi aku masih apa ya, kayak masih iseng-iseng gitu nyobain nulis cerita di Wattpad misalnya, nulis-nulis di quotes-quotes di IG gitu, padahal followersnya dikit. Iseng-iseng bikin podcast, mungkin gak berpengaruh untuk orang banyak memang, tapi seenggaknya aku sedang melakukan afirmasi yang positif mungkin untuk diri aku sendiri. Kelak nanti kalau misalnya aku lagi ragu nih sama hidup aku, tentang
masa depan aku bisa kembali mendengarkan ini lagi, bahwa dulu aku pernah sesemangat ini, aku pernah mempunyai keinginan seperti ini. Ini adalah suatu bentuk pengingat aku, jika nanti aku ada di posisi yang lagi down mungkin ya. Karena kan yang namanya hidup pasti up and down, gak mungkin selalu down terus atau up terus. Kayak gitu ya, namanya juga roda kehidupan ya, pasti terus berputar. Memang sih kadang sedikit menakutkan dengan pendapat-pendapat orang lain. Cuman ya aku selalu berpegang teguh sama apa yang sudah disampaikan sama ibu aku. Jika kamu ingin melakukan hal tertentu selama itu positif, ya kenapa enggak gitu. Dan aku sedang mencoba menikmati hidup aku sedang menikmati segala proses di dalam hidup aku. Mungkin ada orang lain yang umur segini yang sama kayak aku, sudah bisa ini, sudah dapat itu. Tapi kan proses orang lain berbeda-beda ya. Jadi ya udah, aku lakuin ini. Aku yakin sih, aku selalu berprinsip apa yang kita tanam pasti itu yang kita tuai. Selama kita melakukan hal yang baik, pasti akan berefek yang baik juga. Tidak usah mempermasalahkan tentang umur. Umur segini masih nyobain iseng-iseng nulis kek atau iseng-iseng apa. Selama yang positif ya tinggal lakuin aja. Terus misalnya ada orang yang istilahnya nyinyir, tidak usah terlalu didengar, karena orang yang seperti itu pasti akan selalu ada. Yang terpenting kita fokus sama hal yang memang ingin kita lakuin. Selama itu positif, ya kenapa enggak kan? Lalu misalnya quotes-quotes yang aku tulis di Instagram, kebanyakan sih memang tentang yang galau-galau. Karena memang ide itu biasanya datang pas kita lagi sedih. Itu adalah salah satu cara untuk melampiaskannya. Tapi menurut aku yang gak apa-apa sih gitu. Malahan aku senang misalnya aku hanya sebatas ingin menulis saja gitu. Tapi ada orang yang menemukan tulisan aku, terus dia merasa terwakili misalnya. Dan itu pun sudah cukup sebenarnya. Tujuan aku adalah itu, untuk menyuarakan sesuatu yang mungkin gak semua orang bisa menyuarakan itu. Kadang kan kita juga misalnya lagi sedih nih ya, terus kita nemuin hal yang pas di diri kita, otomatis kan kita kayak merasa didengar gitu, merasa tidak sendiri. Ternyata ada orang lain juga yang merasakan hal ini, dan aku pun ingin seperti itu, walaupun tidak dalam suatu lingkup yang luas. Enggaknya misalnya dari teman-teman dekat aku, terus mereka membaca tulisan aku, terus mereka merasa terwakili, dan mereka merasa tidak sendirian lagi. Dan menurut aku itu sudah cukup gitu. Aku tidak pernah mengharapkan suatu hal yang besar. Aku ingin sedikitnya bermanfaat untuk orang lain, tapi aku pun bisa melakukan hal yang baik untuk diriku sendiri. Seperti halnya aku membahas tentang topik seperti hari ini, yang tidak ragu untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya aku bertanya-tanya nih, terus aku misalnya lagi di posisi yang sedang down, aku bisa mendengarkan suara aku lagi dan mengingatkan aku dengan tujuan awal aku membuat semua ini. Kalau misalnya ada seseorang yang merasa terwakili atau misalnya jadi termotivasi, entah dari tulisan aku ataupun dari suara aku, itu adalah hal yang bonus sih. Tapi yang paling inti adalah
setidaknya aku sudah mencoba. Hasil akhir ya biarlah itu menjadi cerita akhir dari perjalanan aku. Yang jelas nanti suatu saat aku tidak akan menyesal lagi. Aku sedang meminimalisir rasa penyesalan aku di masa yang akan datang. Seenggaknya nanti di masa yang akan datang aku nggak bakalan ngeluh kayak gini lagi. Kalau aja ya dulu aku ngelakuin ini, atau misalnya belum kesampaian untuk ngelakuin ini dan akhirnya aku jadi menyesal. Aku tuh gak pengen kayak gitu sih pada akhirnya. Lalu aku pun melakukan ini karena atas dasar hobi sih, atas dasar kesenangan aku. Karena seseorang itu, setiap orang memiliki kegemarannya sendiri-sendiri, ada bentuk cara menghibur dirinya sendiri. Dan yang aku lakukan saat ini adalah hal yang menurut aku ini adalah hal yang membuat aku bahagia, membuat aku senang. Ya, ini adalah duniaku. Terserah orang lain ingin berpendapat seperti apa, entah responnya baik atau buruk. Setidaknya aku tidak melanggar norma-norma apapun. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan orang lain. Aku tidak bermaksud untuk merugikan orang lain. Tapi aku yakin pasti ada saja gitu yang kurang setuju, atau mungkin ada yang kayak nyinyir tadi. Tapi ya nggak apa-apa. Itu adalah hak mereka. Memang itu adalah hak mereka untuk berkomentar. Tidak usah dipaksakan untuk semua orang bisa menyukai apa yang kita lakukan. Toh, kita pun sebagai manusia pada hakikatnya pasti akan menyenangi suatu hal ataupun tidak menyukai suatu hal. Dan itu adalah hal yang wajar menurutku. Jadi biarlah yang tidak suka, biarkan dia untuk tetap tidak suka, ya udah, gak apa-apa gitu. Tapi tugas kita adalah hanya untuk fokus untuk diri kita sendiri. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Misalnya ada yang berkomentar yang tidak sesuai gitu sama apa maunya kita, ya cukup didengarkan saja. Kalau misalnya ada baiknya, hal itu bisa membangun diri kita, misalnya bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, why not? Kenapa tidak diikuti ya? Gak masalah. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-katanya negatif dan malah menjatuhkan kita, cukup pejamkan mata, tutup telinga kita, kemudian tetap berjalan sesuai dengan tujuan hidup kita. Jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu karena kita tidak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi yang harus kita ingat adalah apa yang kamu tanam itu adalah yang kamu tuai. Aku yakin suatu hal baik yang kita lakukan pasti akan berefek baik juga ke depannya. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu. Tetap semangat. Oh iya, aku punya satu rekomendasi lagu. Kalian setelah ini bisa dengerin lagunya This Is Me. Itu tuh pokoknya lagunya keren banget dan mewakili untuk kalian yang masih ragu sama diri kalian sendiri. Kalian ya cukup yakin saja, cukup percaya saja sama diri kalian sendiri. Karena ya this is me.